Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus. Walaupun ibadah kita kali ini berbeda dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di gereja, tapi tidak seperti biasanya, tidak selalu berarti tidak nyaman, bukan? Mari kita mencari posisi duduk, posisi hati kita, posisi bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita boleh menikmati ibadah yang berbeda. Caranya ini menjadi sebuah petualangan iman di dalam perjalanan ibadah kita. Kalau kami masih duduk menyampaikan renungan ini adalah salah satu di antaranya karena keterbatasan peralatan yang kita miliki. Kami yakin kalau ibu bapak dan saudara-saudara telah mengawali ibadah sama seperti kami dari tadi, maka kesempatan ini saya akan membawakan renungan setelah kita nanti terlebih dahulu berdoa sejenak, kemudian membacakan firman Tuhan. Saya berikan penjelasan tentang firman Tuhan, kita akhiri dengan doa, lalu nanti kita lanjutkan dengan pengumpulan persembahan dan menutup ibadah ini dengan berkat agar hati kita juga diteduhkan. Demikian urutan-urutan yang boleh kami bawakan melalui ibadah kita pada saat ini. Marilah kita awali, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu, memberi hikmat dan kuasa untuk memahami rahasia firman-Nya. Ya Bapa, sebagaimana kami seringkali tidak mampu memahami situasi yang ada di sekitar kami, yang harus kami lalui. Demikian juga masih banyak rahasia tentang kuasa Tuhan yang tidak dapat kami pahami. Tapi kami yakin sebagai anak-anak yang mau setia dan belajar di hadapan-Mu, Tuhan pasti akan membukakannya atas kuasa Roh Kudus. Demikian juga melalui renungan pada kesempatan ini. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, dari kitab 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, kita bacakan firman Tuhan. Saya bacakan dari sini dan aku yakin ibu bapak dan saudara-saudara akan mengikutinya melalui Alkitab ataupun melalui Android. Sama aja kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mulai. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru oleh karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara kasih akan sesama manusia. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita.
Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Sampai sedemikian jauh kita boleh mendengar, memahami firman Tuhan dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, sebagaimana dituliskan oleh Simon. Simon ini memperkenalkan dirinya dengan 2 nama, yakni Simon Petrus, dan juga 2 predikat sebagai hamba dan rasul Tuhan Yesus Kristus. Nama Simon itu sendiri adalah merupakan nama keluarga dari bapaknya Yunus. Dia bersaudara dengan Andreas ketika dipanggil Tuhan Yesus dari Danau Galilea tempat dia menangkap ikan. Tetapi kemudian dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan Yesus, nama Simon itu mendapat tambahan menjadi Simon Petrus atau Petra. Berhubung karena pengalaman rohaninya yang luar biasa, sebuah keajaiban. Dalam sebuah perjalanan Tuhan Yesus mengumpulkan para murid-muridnya dan menanyakan tentang siapakah Yesus menurut pemahaman mereka. Karena setelah lebih 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, jalan bersama, tidur bersama, diajari Tuhan Yesus, maka perlu satu evaluasi untuk melihat pemahaman mereka, sejauh mana iman mereka, sejauh mana pengenalan mereka. Maka Yesus bertanya kepada para murid-muridnya, siapakah aku menurut orang banyak? Mereka menjawab dengan lugas. Tapi ketika Yesus memperdalam pertanyaan itu, siapakah aku menurutmu? Dari 12 murid, semua bungkam, tidak ada yang berani menjawab. Tapi Petrus dengan ketenangannya kali ini, dia mau memberikan jawaban bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan Mesias yang dari Allah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan, karena apa yang dikatakannya itu bukan berasal dari manusia. Maka saya berani mengatakan merupakan suatu ungkapan keajaiban. Karena menurut Yesus yang memberitahukan itu kepada Petrus adalah Bapa di surga. Ayo kita lihat dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Maka resmilah nama dia pada saat itu Tuhan Yesus kukuhkan, maka karena pengakuanmu itu mulai saat ini namamu menjadi Petra dan atau Petrus. Saudara-saudara, setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka Petrus pun dengan rasul-rasul yang lain, mereka menjalankan tugasnya sebagai pemberita Injil. Maka di dalam menjalankan tugasnya itu, dia semakin menyadari, memahami apa yang dia terima dari Tuhan Yesus. Apa arti kematian dari Tuhan Yesus? Apa arti pelayanan itu bagi dia? Maka dia sampai kepada kesimpulan dengan para rasul-rasul yang lain, bahwa mereka semuanya tidak lain dan tidak bukan hanya seorang hamba. Dalam bahasa Yunani waktu itu istilah itu dikenal dengan istilah doulos. Istilah ini sangat terkenal karena dipakai untuk para budak. Ya. Jadi para budak itu disebut doulos di bahasa Yunani. Kalau kita menilik, memahami bagaimana kondisi para budak ini di tengah-tengah masyarakat, adalah memang orang-orang yang sudah dicabut hak ajasinya. Jadi mereka adalah makhluk atau manusia yang hidup tapi tidak memiliki hak asasi. Mereka tidak memiliki hak hukum. Jadi siapa saja yang mau membunuhnya atau tuannya mau membunuh dia, mau menyiksa dia, itu di bawah undang-undang gak akan dihukum orangnya. Mau kita siksa, mau kita bunuh, atau mau kita kita suruh dia buka baju lari-lari di halaman sebagai tontonan, gak ada masalah. Karena manusia ini adalah manusia yang sudah dicabut hak asasinya,
sudah tidak ada hak hukumnya. Ya. Hak sosialnya pun nggak ada. Dia nggak boleh bersosialisasi dengan anak-anaknya, dengan keluarganya. Karena anak-anak yang lahir di dalam perbudakannya itu adalah milik tuannya. Seorang bapak, seorang budak menjadi ayah dalam perbudakan, punya anak. Kalau anaknya itu disiksa tuannya di hadapan matanya, dia nggak boleh membelanya. Karena dia nggak punya hak sosial untuk membela anak itu. Dia kan budak gitu ya. Kenapa demikian? Ya karena dia juga sudah dicabut hak kewarganegaraannya. Bahkan hak pribadinya pun yang paling pribadi itu tidak bisa lagi. Dia nggak punya sebagai budak. Dia ada hanya untuk menyenangkan tuannya. Kalau dia tidak lagi menyenangkan tuannya, kalau dia tidak lagi menguntungkan tuannya, maka budak ini masih syukur kalau dijual sama orang yang lain. Kalau tuannya mau, dia dibunuh dengan cara macam-macam. Nah, rupanya Petrus dengan rasul-rasul yang lain merasakan kalau kehadiran mereka setelah kematian Kristus, kebangkitan Kristus, pencurahan Roh Kudus, mereka rasakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus dari dosa. Yang tadinya mereka tidak punya harga diri lagi, yang sudah menjadi budak dosa itu, ternyata mereka dimerdekakan untuk menyatakan kerajaan Allah, untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Maka mereka merasakan sebagai hamba Yesus Kristus. Ketika mereka memperhambakan diri di dalam Yesus Kristus, disitulah mereka mendapat kemerdekaannya sebagaimana manusia sesungguhnya. Maka kalau kita juga mau memperhambakan diri kita kepada Yesus Kristus, maka kita akan menjadi manusia sesungguhnya. Justru ketika kita bersembunyi, justru ketika kita ngeles, justru ketika kita tidak mau menjadi hambanya Yesus Kristus, maka semua keadaan akan memperbudak kita. Yang paling parah, diri kita sendiri memperbudak kita. Sampai kita tidak mau, tidak mampu mengatakan tidak kepada keinginan kita. Bahaya bukan? Yang berikutnya, dia juga menyandang sebutan rasul. Ya, ada dua terjemahan dari rasul ini di bahasa Indonesia. Sebagai rasul dikatakan sebagai apostel, yakni murid-murid Yesus. Ya. Jadi mereka mengakui sebagai murid. Petrus enggak pernah mengakui diri sebagai guru. Ya. Maka anehnya, di dalam kekristenan, semua orang yang mau memberitakan Injil Tuhan, dia harus berstatus sebagai murid. Ya, sebagai murid Kristus. Saya teringat dulu dengan dosenku pernah mengatakan begini, kalau kau sudah tidak mau belajar, jangan lagi jadi pendeta. Rusak nanti jemaat itu. Karena jabatan kependetaan hanya bertumbuh bagi orang yang mau jadi murid. Amin. Saudara mau jadi murid? Kalau mau bertumbuh, ya, nggak mau jadi murid, nggak akan mungkin jadi bertumbuh. Kata apostel ini juga rasul ini di bahasa Latin bisa dikatakan menjadi missio. Asal kata misionaris, pembawa pesan, pembawa kabar baik, pembawa Injil. Oleh karena itu Simon, anaknya Yunus ini yang menjadi Petrus, pondasi, batu, landasan, yang adalah hamba Yesus Kristus, sekaligus sebagai murid, sebagai utusan dari Yesus Kristus, mengirim surat kepada saudara-saudaranya seiman yang memperoleh iman karena keadilan Allah. Jadi memperoleh iman bukan karena kebaikan. Oleh karena itu, iman yang kita peroleh itu adalah karena keadilan Allah. Apa sih keadilan itu? Keadilan itu merupakan bahasa hukum
yang menegaskan siapa yang salah harus dihukum. Pak pandang dulu. Ya. Jadi kalau di tengah-tengah kehidupan kita selalu menuntut orang yang salah dihukum, apalagi Allah yang maha adil. Ya. Bagi Allah yang maha adil, siapa yang salah harus dihukum. Coba periksa dari Keluaran 34 ayat yang ke-7. Sekali-kali aku tidak akan pernah melepaskan orang yang salah. Bahkan kalau orang yang salah itu tidak menyelesaikan persoalannya, aku akan membalaskan kepada anaknya. Sampai keturunan ketiga, keturunan keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Oleh karena itu manusia yang ada di dalam dosa sejak dari Adam, dan ketika kita bersatu di dalam dosa Adam itu, nanti coba periksa dengan 1 Korintus 15 ayat 22, maka karena upah dosa itu adalah maut. Jadi kematian itu sebagai puncak dan sebagai hukuman, sebagai hasil dari dosa itu, membuat manusia menjadi binasa. Gak ada lagi kehidupan bagi manusia. Tetapi oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, satu ayat yang paling terkenal bagi orang Kristen, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Besarnya kasih Allah ini mengorbankan anaknya, mengorbankan dirinya, datang ke tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana kita lihat nanti di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Bahwa anaknya itu Yesus Kristus yang lahir di tengah-tengah dunia, yang tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa, ditimpakan kepada dia dosa itu semuanya. Dia pikul dosa itu. Ya. Itu sebabnya ketika Yohanes Pembaptis membaptiskan Tuhan Yesus, maka ketika Tuhan Yesus berjalan dari kejauhan, dia mengatakan, inilah anak domba Allah yang menanggung dosa manusia. Jadi dosa kita itu ditanggung oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan itu jauh sebelumnya sudah dinubuatkan, sudah diberitahukan, supaya bangsa Israel melihat tanda-tanda itu di dalam Mesias yang akan datang. Tapi nggak semua bisa mengenal. Makanya Yesus mengatakan kepada Petrus, bukan manusia yang mengajarkan itu kepadamu, mengatakan itu, tapi Allah Bapa. Maka pengorbanannya itu bukan ujuk-ujuk terjadi, dia dikorbankan, disalibkan dan lain sebagainya. Tapi itu sebelumnya sudah dinubuatkan. Kayak kita lihat sebenarnya di Yesaya pasal yang ke-53, tapi satu aja ya, dari ayat yang ke-5, 53 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa oleh atau di dalam Yesus Kristus dosa dan kesalahan kita ditimpakan kepadanya. Ditimpakan supaya oleh bilur-bilurnya kita dipulihkan. Ya. Kita dipulihkan oleh bilur-bilur, oleh darah yang keluar dari bilur itu membasuh kita, maka kita dibersihkan, dipulihkan, disembuhkan, dikembalikan menjadi anak-anak Allah. Itu karunia itu. Itu keadilannya itu. Dan di situ kita harus lebih belajar. Oleh karena itu, manusia yang harus diganjar oleh kematian, maka Yesus mengambil alih ganjaran itu, dibayar kematian kita itu melalui kematiannya, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang dibawa bayang-bayang kematian, tapi kehidupan. Ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dosa kita itu dibayar oleh kematian Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia itu. Itu sebabnya kalau mendengar nyanyian sekolah minggu, kadang-kadang saya senyum-senyum mendengarnya karena saya kira kurang pas. Tapi untuk anak sekolah minggu itu udah bisa menggambarkan siapa Yesus yang seharusnya ditingkatkan supaya memiliki pemahaman yang pas. Masih ingat lagu ini?
Saya dengar lagu anak sekolah minggu dikatakan, Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, gitu ya. Bisa sama-sama nyanyikan? Kayak kita nyanyikan. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, gitu ya. Buang ke laut. Artinya dosa kita diapain? Dosa kita sepertinya hanya dibayar Tuhan Yesus dari sebuah kelebihan, bukan melalui pengorbanan. Ya. Dosa kita itu dibayar melalui pengorbanan. Dan inilah anak domba Allah yang dikatakan oleh Yohanes itu, yang menanggung, yang memikul, yang membayar dengan nyawa. Karena yang akan ditebusnya adalah nyawa, maka bayarnya adalah nyawa. Dia memberikan kehidupannya. Nanti satu ketika, satu ayat mengatakan, aku memberikan nyawaku untuk menyelamatkan, dan aku berhak mengambilnya kembali. Yesus mati karena dosa kita. Inilah konsekuensi yang ditanggungnya. Sehingga Petrus melihat bahwa dosa-dosanya itu dibayar langsung oleh Yesus Kristus. Itu namanya pengorbanan. Pengorbanan yang menjadi kurban persembahan. Itu juga yang diteruskan kepada anak-anak Tuhan di tengah-tengah persekutuannya sebagai orang Kristen. Makanya seperti di gereja Protestan nggak ditekankan masalah perpuluhan. Karena persembahan kita yang sesungguhnya harus berasal dari kata pengorbanan yang menjadi kurban. Kayak numpang tanya, kalau kita memberikan persembahan kita setiap minggu, apakah sudah ada yang kita korbankan di situ? Sudah adakah kepentingan kita yang terkorbankan di situ? Kalau tidak ada yang kita korbankan, maka istilah kurban nggak pernah ada. Karena kata kurban itu hanya boleh ada kalau kita mengadakan pengorbanan. Itu sebabnya banyak orang Kristen memberikan persembahan yang dikatakan kurban persembahan itu ternyata tidak menyentuh ke dalam kehidupannya karena tidak pernah keluar dari kepentingannya. Contoh nyata yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu surat ini diberikan kepada saudara-saudaranya yang mampu memahami bahwa iman di dalam Yesus Kristus bukan karena pikiran manusia. Iman di dalam Yesus Kristus bukan karena perbuatan baik kita, tapi iman di dalam Yesus Kristus karena Dia mau memberikan anugerah kepada kita. Ayo silakan dibuka dari Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ketika kita mulai merasakan diri kita sebagai orang yang ditebus, ketika kita mulai merasakan diri kita menjadi orang yang berharga, ketika kita mulai melihat bahwa diri kita adalah orang yang dikasihi, yang dipilih, yang dikuduskan Yesus Kristus, maka kita mulai merasa berutang budi kepada Tuhan. Disitulah muncul perasaan pengabdian itu. Disitulah muncul bahasa penghambaan diri. Disitulah muncul istilah doulos tadi. Maka Petrus mengatakan, Simon Petrus, hamba Yesus Kristus. Karena dia merasakan itu. Dan pemahaman Petrus ini bertumbuh, berkembang. Maka tadi dikatakan di ayat yang kedua itu ya, kalau kita lihat, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus. Jadi pengenalan akan Allah itu bertumbuh. Ya, ada pengenalan orang kepada Allah tidak bertumbuh. Gitu-gitu aja. Nggak bertumbuh dia. Maka bahasa Yunani yang dipakai di sini biasanya untuk dikatakan oleh pengenalan, oleh pengetahuan, biasanya adalah kata gnosis. Tapi kali ini yang dipakai adalah epignosis, artinya pengenalan yang bertumbuh. Ya, ada bertumbuh pengenalan. Setiap orang yang memiliki pengenalan yang bertumbuh,
maka dia akan memiliki juga pengembangan di dalam dirinya. Dan hanya oleh pengenalan yang bertumbuh inilah maka kita akan dilimpahi oleh berkat dan karunia. Pengenalan akan Tuhan harus bertumbuh. Pertumbuhan pengenalan ini sangat sulit di tengah-tengah gereja kita. Bukan hanya GKPI, tapi di banyak gereja, apapun nama gerejanya. Banyak orang tidak merasa perlu bertumbuh. Ya, mereka katakan, ya udah cukuplah menjadi orang Kristen yang baik. Saya kan hanya warga jemaat yang baik. Saya kan datang setiap minggu kalau tidak ada halangan, kan gitu ya. Saya kan memberikan persembahan kalau ada berkat. Ya kalau nggak ada, ya Tuhan juga maklum, kan gitu. Karena menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh, nggak ada apa-apanya ya. Lalu banyak juga orang yang bertumbuh tapi sulit gitu ya. Banyak yang berusaha lalu mengeluh, kok makin dipelajari makin sulit ya gitu ya. Makin sulit. Malah banyak orang mengatakan, kalau kita mau memberikan diri kita kepada Tuhan, makin banyak loh tantangan gitu ya. Kenapa? Oleh karena itu banyak calon-calon pelayan, banyak calon-calon penetua mendapat tantangan dari saudara-saudaranya, dari adiknya, dari abangnya yang mengatakan, bang, kamu udah mau nggak jadi penetua? Kamu tahu nggak kalau jadi penetua makin dekat kepada Tuhan makin banyak loh tantangan. Kamu siap enggak gitu? Maka di sana kita lihat ada banyak orang yang tidak bertumbuh di dalam iman, hanya ingin menikmati iman itu. Ya, apa yang kita harapkan dari sini? Apa yang diharapkan Tuhan dari orang seperti ini? Saya nggak mengatakan bahwa dirimu seperti itu, tapi saya hanya menjelaskan supaya kita mengambil kesimpulan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ada orang yang bertumbuh hanya pengetahuan, kognisinya. Mereka sangat getol sekali menambah pengetahuan. Pengetahuan Alkitab, ada PA terus. PA berkesinambungan, seminar ke seminar dan lain sebagainya. Dia kira dengan pengetahuan itu, mereka semakin dekat kepada Tuhan. Tapi satu kali Yesus menegur kegilaan orang-orang ahli Taurat belajar. Maka kepada orang-orang itu, orang banyak itu dikatakan, kalau pemahaman keagamaanmu, pemahaman imanmu tidak lebih baik dari para ahli Taurat itu. Karena mereka hanya menumpuk imannya, menumpuk pengetahuan, tapi imannya, pengenalan akan Tuhan, pemahaman akan Tuhan, tak bertumbuh dengan baik. Ya, Yohanes mencatat bagaimana pertumbuhan iman itu sih sebenarnya. Kalau kita lihat bagaimana Lukas mencatat dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52 dikatakan di sana. Dan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Makin bertambah besar dan makin dikasihi Allah serta manusia. Oleh karena itu Yesus yang bertumbuh itu, bertumbuh secara fisik, bertumbuh secara rohani, bertumbuh juga secara sosial. Oke, saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita bertumbuh secara fisik, pertumbuhan fisik kan ada siklusnya. Jangan karena saya katakan bertumbuh secara fisik, lalu umur 50 tahun makin lebih muda. Enggak dong ya. Oleh karena itu, dalam siklus yang tadi, sekalipun manusia semakin lama semakin tua, ketahanan dan pertumbuhannya semakin melemah, justru saat itulah diharapkan imannya semakin bertumbuh, semakin kuat. Itu makanya kadang-kadang kita boleh memandang peribahasa-peribahasa dalam bahasa Indonesia yang konotasinya negatif menjadi positif. Kan sering mendengar kata-kata tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Yang menjadi apanya? Harusnya yang menjadi itu imannya, karena melalui berbagai perjuangan yang nyata.
Iman itu harus bertumbuh. Fisik dia harus bertumbuh semakin tua. Rohaninya harus bertumbuh. Tapi juga sosialnya harus bertumbuh. Ya, bagaimana kita disenangi di tengah-tengah masyarakat karena kita membawa kebenaran, dan untuk itulah kita ada menjadi garam dan terang dunia. Pertumbuhan itu harus meninggalkan beberapa fase. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti anak-anak. Tapi sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat itu. Jadi sifat kekanak-kanakan harus berubah. Coba di banyak tempat, ada di gereja, ada di rumah, ada kerohanian yang seperti kanak-kanak, gampang tersinggung, harus diperhatikan, harus ini dan lain sebagainya. Karena iman tidak bertumbuh. Maka iman itu harus bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, tadi di ayat yang ke-9 dikatakan, kita akan menjadi picik. Kasihan loh, orang-orang rohani yang bertumbuh picik. Dengan berbagai predikat, tapi tidak bisa mengaplikasikannya. Bayangkan itu. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana kita meninggalkan sifat-sifat kekanak-kanakan. Tadi kan saya nyanyikan nyanyian sekolah minggu. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Masih kayak gitu enggak imannya setelah tua? Masih dianggap itu hanya dibuang ke laut, bukan menjadi pengorbanan. Kalau kayak gitu, iman kita enggak bertumbuh. Pemahaman kita enggak bertumbuh, tingkah laku kita juga, pengorbanan kita dan lain sebagainya. Iman harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Kalau mau berlimpah dalam kasih, kalau mau berlimpah dalam karunia, kan itu yang kita baca tadi di ayat yang kedua. Oke, tahu enggak cerita tentang Ayub? Siapa yang tidak tahu cerita tentang Ayub? Anda tahu apa tentang Ayub? Pasti garis besarnya Ayub itu adalah orang yang kaya. Dia paling kaya di timur. Bukan hanya kaya, soleh. Istrinya soleha ketika mereka kaya. Lalu kesan bagi kita, tahan dalam pencobaan. Ya, karena dia mampu bertahan di dalam pencobaan, maka dia diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat dari apa yang pernah hilang. Begitu kan? Begitu pemahamanmu? Oke, kalau itu pemahamanmu, mari kita coba lihat. Apakah karena ketabahan dari Ayub, maka semua harta yang hilang itu, bahkan termasuk kesehatannya, dikembalikan oleh Tuhan? Karena ketabahannya? Mari kita uji. Kalau saya melihat dari buku Ayub, yang terjadi bukan karena ketabahan Ayub, tapi karena dia berubah dari pengenalan itu. Contohnya, kita sedikit belajar ya. Jadi ini bukan hanya khutbah, tapi pembelajaran sedikit bagi kita. Orang selalu membaca kitab Ayub itu pasal yang pertama dengan pasal yang kedua. Di sana diceritakan bagaimana anak-anaknya mati, bagaimana hartanya hilang, bagaimana Ayub dengan tegar mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu kita bawa ini menjadi kata-kata penghiburan kepada dalam berbagai situasi. Yang aku heran, jarang loh orang membaca kitab Ayub pasal yang ketiga. Apa yang kau baca di situ? Oh, kan kita baca. Ternyata Ayub itu adalah seorang yang mau memberontak kepada Tuhan. Dia katakan, aku mengutuki hari kelahiranku. Hari kelahirannya loh, dikutukinya. Ya, aku menyesali kenapa ada pangkuan yang menerima aku. Aku menyesali kenapa ada susu yang menyusuiku. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Biarlah aku mati lebih cepat. Dia mengutuki semuanya itu. Maka ketika mendengar itu, ada 3 orang loh kawannya memberikan nasihat.
Dia bertahan dengan kesalehannya. Sebagai seorang yang saleh dikatakan, enggak, saya tidak berdosa. Ini bukan karena kesalahanku dan lain sebagainya. Ada 3 kawannya silih berganti. Mulai dari pasal yang keempat sampai pasal yang ke-37. Jadi ada 33 pasal. Bagaimana Ayub diingatkan oleh para teman-temannya. Tapi dia enggak bergeming. Dia kokoh dengan mengatakan bahwa dia saleh. Maka yang dikutuki adalah hari kelahirannya. Tapi satu saat di ayat yang ke-38 kita lihat bagaimana Tuhan menggebrak Ayub. Bahkan menantang Ayub. Lalu mengatakan, ayo kalau pengetahuanmu seperti itu, bersiap-siaplah menjawab pertanyaanku sebagai seorang laki-laki, kata Tuhan. Apakah kau mengajari aku ketika menciptakan segala sesuatu? Di manakah kau ketika aku menciptakan langit? Di manakah kau ketika aku berbuat ini dan lain sebagainya? Ketika semuanya itu disampaikan kepada Ayub, baru dia menyesal. Ayo baca pasal yang ke-42 ayat yang pertama. Ayub malu, Ayub menyesal. Lalu di ayat yang kelima ada sebuah perubahan. Dia katakan kepada Tuhan, hanya dari orang saja aku mendengar tentang Engkau. Rupanya kesalehan Ayub ini hanya didengar dari orang. Siapakah Allah itu? Gak pernah dia menyelidiki itu. Gak pernah dia memahami itu. Dia hanya menikmati siapakah Tuhan itu, kata orang. Kata orang loh. Coba perhatikan ayat yang kelima itu bagian A. Lalu ayat yang bagian yang terakhir dikatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Lalu Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Kenapa? Bukan karena kesalehannya, tapi karena dia bertumbuh di dalam iman, dari mendengar dari orang, sekarang menjadi melihat Tuhan dengan matanya sendiri. Oleh karena itu tadi saya tantang kembali, apakah Ayub diberkati Tuhan karena dia adalah seorang yang saleh? Ternyata bukan. Karena dia adalah seorang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, dia belajar dari apa yang terjadi itu. Sama seperti kita. Bolehkah kita melihat Tuhan di dalam peristiwa yang dihadapi oleh dunia saat ini? Dengan berjangkitnya virus corona ini. Bagaimana kita memahami ini dalam konteks keilahian, di mana Allah semuanya menciptakan segala sesuatunya. Tetapi dalam semua ciptaan segala sesuatu yang indah ini, ada penyimpangan yang terjadi. Yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi terjadi penyimpangan itu. Maka manusia terseret dalam berbagai persoalan. Maka kita lihatlah itu. Tetapi Allah, sang penguasa itu adalah Allah yang berdaulat. Sehingga dia turut bekerja dalam segala hal. Maka sebagaimana Allah mengubah krisis menjadi berkat, yakin enggak? Kalau selesai virus corona ini, kita akan melihat berbagai peristiwa yang tidak pernah kita pikirkan karena kuasa Tuhan. Oleh karena itu saat sekarang terjadi masalah seperti ini, mari kita ada di pihak Tuhan, memahami keadaan, bukan menyesali. Bagaimana kita bertindak secara kreatif sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita menyelamatkan kemanusiaan. Bagaimana kita memahami Tuhan di dalam semua peristiwa itu. Ayub bertumbuh dalam pengenalan. Karena krisis yang berat itu, maka krisis yang kita hadapi ini juga akan membawa kita kepada pengenalan akan Allah yang lebih dalam.
Selamat menikmati ibadah ini. Selamat menikmati firman Tuhan. Mari kita bertumbuh dalam pengenalan Tuhan akan Tuhan. Karena dengan demikianlah kita akan semakin dilimpahi karunia, dilimpahi berkat, dilimpahi kebutuhan dan lain sebagainya. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau Engkau boleh memperkenalkan, memperhadapkan kepada kami, bahwa melalui berbagai situasi yang kami hadapi, yang dibutuhkan adalah bagaimana kami meningkatkan pemahaman, pengenalan kami akan kehadiran-Mu. Dengan pengenalan kami yang bertumbuh, maka Engkau juga akan mengubah bencana-bencana, situasi krisis yang terjadi di sekitar kami menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, tiba saatnya kita memberikan kurban persembahan di hadapan Tuhan. Maka kita akan dituntun oleh firman-Nya dari Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Demikian, seperti anak-anak yang kekasih, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Kita kumpulkan persembahan sebagaimana kita memberikan kurban di hadapan Tuhan. Kami persilahkan. Saudara-saudara, kami ajak untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita berdiri untuk menyampaikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun persembahan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan.
Saudara, lakukanlah kegiatanmu sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah garam, jadilah terang dunia. Tuhan memberkati dan menyertaimu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita mengambil saat teduh untuk mengambil komitmen melalui ibadah kita pada pagi hari ini.